Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita di Wadah Pemuda Jemaat Musafir Timokawan yang dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video yang akan dibagikan melalui media sosial Pemuda Musafir Timokawan. Tentu mengucap syukur pada Tuhan atas besar berkat kasih-Nya sehingga kita boleh beribadah. Maka dari itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih fokus dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi hari ini Rasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita sambil berdoa. Ada ungkapan syukur di malam ini Tuhan, karena berkat kasih setiamu sehingga kami boleh lagi beribadah padamu. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami yakin, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami sehingga peribadatan kami akan terlaksana dari permulaan, pertengahan hingga boleh berakhir dengan semua baik. Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Teman-teman pemuda, kita akan berdoa untuk pengakuan dosa dan sekaligus pembacaan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, datang lagi kami anak-anak-Mu, bersungguh di hadapan-Mu, seraya Tuhan, kami mau mengaku setiap salah dan dosa kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu, itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami seringkali menyakiti hati orang tua kami, hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bahkan Tuhan seringkali kami menyakiti hati-Mu. Tuhan, mohon ampun Tuhan dan kasihanilah kami. Biarlah kami melayakan agar kami layak disebut anak-Mu. Tuhan, pada saat ini juga
kami mau membacakan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca sebentar itu boleh tertanam di hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan kami mampu mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau berkati agar supaya dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 18. Perikop Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara pada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenung-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati, Damai di hati, Shalom. Pada saat ini tema perenungan kita ialah tidak kompromi dengan kejahatan. Ujian iman dan tantangan hidup membuat banyak orang pada akhirnya berkompromi dengan dosa. Contohnya, seseorang terjebak dan terseret oleh sistem ketidakjujuran dalam pekerjaan di mana ia diharuskan untuk membuat pembukaan ganda. Di sini orang tersebut dihadapkan pada pilihan, yakni ikut berdosa atau hidup benar di hadapan Allah. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yang akan ditanggung oleh kita. Saat Paulus tiba di Filipi, ia mengalami beberapa kemudahan dalam pelayanan. Namun, ada juga risiko dan ancaman yang menghadang pelayanan Paulus. Melalui kegigihannya dalam pelayanan Allah, pada akhirnya ada seseorang perempuan penjual kain ungu bernama Lydia yang membuka hatinya untuk percaya kepada Kristus. Lydia pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dia meminta Paulus berkenan untuk menumpang di rumahnya sebagai bukti bahwa Lydia benar-benar percaya. Dalam kunjungan Paulus ke salah satu sinagoge yang ada di daerah itu, Paulus mengalami gangguan dari roh tenung yang merasuki seorang hamba perempuan. Hamba itu diperalat oleh tuannya untuk mendatangkan keuntungan materi
dari hasil renungannya. Selama Paulus melayani, dia dibantuti oleh hamba perempuan itu berhari-hari lamanya. Sambil berseru-seru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Paulus tidak tahan lagi dengan kelakuan hamba perempuan itu. Ia menghadik roh tenung itu dan berkata, "Demi nama Yesus, seketika keluarlah roh tenung itu." Saat kejahatan dipoles dengan kebenaran palsu dan keuntungan materi, maka banyak orang yang tergiur memilih jalan itu. Dalam dunia yang hedonis ini, banyak kejahatan dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya benar. Jangan terkecoh dan mau dibodohi. Katakan tidak pada perbuatan dosa. Mintalah kepada Roh Kudus untuk menolong kita tidak kompromi dengan dosa. Amin. Teman-teman pemuda, di saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa kita. Tuhan, ada ungkapan syukur di malam hari ini, di mana kasih sayang-Mu terus melingkupi kami. Tuhan, tadi kami sudah membacakan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan tadi mampu tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah jadi pedoman dan penyerta bagi hidup kami. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan yang nantinya akan dijemput oleh teman-teman komisi. Kiranya Tuhan, persembahan itu bisa menjadi berkat untuk pelebaran sayap kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi komisi pelayanan jemaat musafir Penumpalan. Tuhan yang memberkati ketua, wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara, anggota dan seluruh pemuda yang ada dari kolom 1 sampai ke kolom 8. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kami semangat di tahun pelayanan kami yang terakhir. Biarlah kasih sayang Tuhan yang terus mengikuti kami, rasa kerjasama yang baik, Tuhan yang memunculkan supaya setiap program kerja yang ada boleh terlaksanakan dengan segala baik. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Musafir Penumpalan. Tuhan yang memberkati dari ketua jemaat, pendeta jemaat, Pelsus, Bibra, UPK, kolom, dan bahkan anggota jemaat, bahkan poster. Tuhan berkati. Biarlah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan pelayanan. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan berdoa untuk pandemi yang sedang mewabah di negara kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menilik orang-orang yang terpapar COVID-19, bahkan terkena dampak. Tuhan, entah mereka sakit maupun mereka yang terkena PHK, Tuhan yang menilik, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membantu kami, yakni tangan Tuhan tak kurang panjang merangkul mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga berdoa dan mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah menjauhkan kami dari penyakit COVID-19. Tuhan, makasih banyak Tuhan terus menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi janda Rida, fakir miskin, anak yatim piatu, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak terlantar. Tuhan yang memiliki mereka, Tuhan yang memberikan kebutuhan mereka. Kami yakin Tuhan beserta selalu dengan mereka.
Hari ini doa syukur kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, pada saat ini peribadatan kita akan segera selesai. Kita menyanyi bersama-sama Ogur Pembangunan. Di atas satu iman, pemuda gereja beresah menjadi saksi Tuhan, ketiga yang esa, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus Panglimamu. Jadilah umat yang bekerja dan gereja Tuhan yang esa kita maju dan bekerja, dan Kristus kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu, bangkitkan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Teman-teman pemuda, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat kasih setiamu, sehingga peribadatan kami di saat ini boleh terlaksana dengan segala baik. Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu terus melingkupi kami dan menjaga melindungi kami dimanapun kami berada. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dari sekarang terus dan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman pemuda, ibadah kita telah selesai. Kita silakan duduk, dan terima kasih teman-teman pemuda boleh mengikuti peribadatan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.